pengajian pejuang nafkah. Pejuang nafkah ini kan pejuang-pejuang nah, ayo ikut ngaji di teras. Awalnya hanya sedikit. Ya, kita edukasi, diajak ngaji, akhirnya bisa belajar Al-Qur'an, bisa baca doa-doa pendek, sholatnya diperbaiki, setelah pulang dikasih miras. Itu stimulusnya ya. Stimulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna liyahtadiya lana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'du. Puji dan syukur kita kembali kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia nikmat iman dan kesempatan kepada kita hingga kita dapat bertemu kembali pada program podcast Infomu Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara yang dipancarkan dari Gedung Dakwah Muhammadiyah di Jalan Singgah Maraja 136 Medan. Sahabat dakwah Muhammadiyah Sumatera Utara dimanapun Anda berada, merupakan kebahagiaan pada kami pada hari ini kami dapat bertemu dengan seorang sosok yang sangat fenomenal dalam dunia pengembangan dakwah Muhammadiyah, khususnya pengembangan masjid di Indonesia. Beliau adalah Ustadz Kusnadi Ikhwani. Beliau adalah salah seorang pengurus dari LPCR, Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting dan Pengembangan Masjid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan juga merupakan tokoh pengembangan daripada Masjid Al-Falah yang sangat sukses, fenomenal dari Sragen. Sahabat dakwah Muhammadiyah, mari kita bertemu langsung dengan Ustadz Kusnadi Ikhwani. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah berapa hari di Medan ini? Ini baru kemarin. Kemarin ya. Baru pertama ke Medan? Sering di sini. Sering ke Medan. Ya, Alhamdulillah. Udah beberapa kali. Berapa kali ya? Masalah masjid juga. Dulu bisnis. Oh, dari bisnis. Dulu jualan ayam. Oh, jual ayam. Sekarang, jauh sekali jual ayam dari sana kemarin. Iya, sekarang udah umurnya ada 50-an tahun, udah waktunya bisnisnya pensiun. Masjid. Sekarang ngurus masjid. Iya. Sahabat dakwah Muhammadiyah, masalah masjid adalah masalah yang sangat serius digeluti atau diurusi oleh Muhammadiyah pada hari ini. Walau kita sering mendengar ya real, masjid makmur, memakmurkan, masjid dari masjid kita bangkit. Masjid apapun masalahnya, masjid solusinya. Barangkali begitu Ustaz. Banyak hal yang barangkali akan kita kulik nanti dari beliau tentang bagaimana perkembangan Masjid Muhammadiyah terutama di Indonesia. Kalau barangkali beberapa masjid nasional Muhammadiyah di Jawa, terutama atau di Sragen tadi, Jawa Tengah, Jawa Timur barangkali sudah pantas kita jadikan sebagai tempat kita untuk belajar banyak. Tapi bagaimana nasib atau kondisi masjid-masjid kita di daerah-daerah yang barangkali jamaahnya mesti bisa dihitung dengan jari. Ustadz, kenapa Muhammadiyah hari ini begitu serius memikirkan pemakmuran masjid ini? Kenapa Muhammadiyah serius? Karena ini mengembalikan sejarah besarnya Muhammadiyah itu. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dulu dari Langgar Kidul, Kauman. Dari Langgar Kidul Kauman saja ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah di Yogyakarta. Saat ini Muhammadiyah menjelma menjadi suatu organisasi yang sangat besar, sangat maju, ya, dan mandiri. Sehingga ya lahirnya dari Langgar Kidul. Apalagi ini masjid adalah sebagai pusat peradaban, titik nol kegiatan, mencetak orang-orang hebat ya dari masjid. Nah, Rasulullah juga membangun peradabannya dari masjid. Para wali juga membangun peradaban dari masjid. Pondok Pesantren Gontor membangun pertama kali tahun 1926 juga dari masjid. Dan saya datang di Medan dulu, ya, dan sampai saat ini yang saya datangi adalah masjid, yaitu Masjid Al-Mahsun. Al-Mahsum ya. Itu masjid yang sangat tua, ya. Berdirinya kalau tidak salah 1909, dibangun 1906. Dan saat ini masih berdiri dengan megah, dan itu adalah pusat peradaban. Ya, Masjid Sultan Delhi itu ya. Iya, jadi peradaban ya dari masjid. Dan Muhammadiyah setelah Nagari Dahlan dan beberapa tokoh-tokoh Muhammadiyah juga mengembangkan Muhammadiyah itu selalu dari masjid. Dari masjid. Persoalan hari ini adalah masjid kita ada sekitar 800.000. Berapa kondisinya yang sehat dan makmur? Masih bisa dibilang mungkin di bawah 3%. Kalau betul-betul makmur ya. Masjidnya banyak. Ini PR bersama agar bagaimana Masjid Muhammadiyah menurut data ada 12.000. Yang tercatat itu kemarin sekitar 1.200. Tapi saat ini tugas LPCR PM
PP adalah menginstal setiap wilayah ada satu masjid percontohan. Betul. Setelah itu, setelah satu wilayah semuanya, berarti setiap PDM. Setelah setiap PDM ada satu masjid, berarti ada satu PCM. Cabang. Selanjutnya setiap ranting. Masya Allah. Itu akan menjadi kekuatan sangat luar biasa. Seandainya mulai ranting, cabang, daerah, wilayah, basisnya akan masjid adalah insya Allah menjadi pergerakan yang sangat luar biasa. Sahabat dakwah Muhammadiyah, hari ini Ustadz Kusnadi Ihwani hadir di Medan di tengah-tengah para pengurus pimpinan cabang Muhammadiyah dan para pengelola masjid-masjid Muhammadiyah di Medan. Ada sekitar 180 orang hadir mengikuti pelatihan strategi memakmurkan masjid. Ustadz, penekanan kepada pemakmuran masjid, memakmurkan masjid, bisa barangkali dijelaskan? Penekanannya adalah mindset takmir masjid. Ya. Kebanyakan takmir masjid itu punya persepsi ya hanya masjid fungsinya untuk sholat. Ya. Padahal fungsi masjid zaman Rasulullah itu banyak. Ya. Tempat pendidikan, kaderisasi, mengobati orang sakit, kegiatan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan lain sebagainya. Banyak. Ya. Tapi saat ini hanya fungsi masjid itu mengecil hanya untuk tempat ibadah. Itu iya dan utama. Tapi ternyata problematika dan saat ini menjadi tagline-nya LPCR PMPP adalah apapun masalahnya, masjid solusinya. Ya. Jadi problematika umat di masjid, masalah ekonomi, masalah bisnis, masalah budaya, masalah problematika umat, soal hutang dan sebagainya dari masjid, kesehatan dari masjid. Tentu persoalannya adalah mindset pengelola, mindset cabang atau pimpinan ranting yang mengelola masjid. Ya, kalau di sini mungkin ranting atau cabang yang mengelola masjid berarti tinggal mengubah mindsetnya, mengembalikan fungsi masjid sebagai pusat peradaban, titik nol kegiatan, solusi umat. Oke, tadi ada 180, mungkin mindsetnya udah mulai terbuka, tapi problemnya ada lagi memang sumber daya dan finansial yang ada di masjid kita di ranting-ranting kan memang ya nggak berdaya gitu. Sebetulnya yang titik tekan utamanya adalah di SDM. Ya. Kalau masalah dana, asal tuh SDM-nya kompeten, SDM-nya profesional, trust, transparan, accountable, ya dikelola dengan amanah, Allah akan memperjalankan. Ya. Cuma PR-nya, ayo bareng-bareng bersinergi, ya jadi takmir yang amanah, profesional, kompeten. Dan memang mumpuni dalam hal ulama. Ya. Tadi beberapa ceramah Ustadz bagaimana membangun masjid-masjid kita yang profesional itu adalah keberanian pimpinan atau pengelola masjid itu melakukan terobosan. Mungkin Ustadz bisa cerita beberapa terobosan-terobosan penting yang mungkin bisa diimplementasikan di masjid-masjid Muhammadiyah di Sumatera Utara. Baik. Sebetulnya apa yang saya lakukan sudah dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika mendirikan sekolah dengan sekolah pakai beja, dengan sekolah pakai baju-baju yang tidak mungkin syariah atau apa mungkin persepsinya, tapi apa sekarang? Muhammadiyah menjelma menjadi mendirikan mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi menjadi pelopor. Karena apa? Pembauran pemikirannya visioner. Nah, saat ini saatnya bagaimana di Kota Medan ini harus ada satu masjid unggulan tingkat wilayah. Karena persiapan untuk menyongsong Muktamar tahun 2027. Karena dipesankan sama LPCR PMPP harus ada satu masjid yang nanti seluruh Indonesia berkunjung untuk ikut Muktamar, menyaksikan langsung seperti apa masjid unggulan yang ada di Medan. Maka saya siap membersamai, tapi yang terpenting siapkan SDM dan membuka mindset para takmir masjid untuk menyiapkan masjid yang unggul. Bagaimana terobosan-terobosan yang harus dilakukan pengelola masjid di Medan? Ini belajar dari pengalaman Ustadz mengelola, membangun masjid Al-Falah di Sragen. Mungkin bisa ada terobosan-terobosan yang mungkin dilakukan oleh kawan-kawan kita yang mengelola masjid. Membangun organisasi. Berarti ada strukturnya profesional. Masjid Al-Falah saya geser dari takmir, ketua, bendahara, sekretaris, penasihat, saya rubah menjadi pelaksana adalah direktur utama Masjid Raya Al-Falah. Jadi seperti corporate. Jadi ada organisasi lain selain pimpinan cabangnya itu atau pimpinan ranting? Kita rubah semua. Full timernya adalah direktur utama. Jadi kalau ditanya kerja di mana, direktur utama masjid. Nah, itu agak itu lebih. Ketua cabang? Bukan itu lain. Rekrutmen. Oh, lain ya. Ketua cabang yang penasehat, ranting penasehat, pimpinan daerahnya penasehat. Tapi yang jalankan full timernya adalah direktur utama. Berarti otoritasnya ada di situ ya? Iya. Yang mengoperasionalkan Mas. Terobosan-terobosan apa lagi yang mungkin terus dilakukan? Terobosan yang kedua adalah
yang kami lakukan rekrut anak muda, kasih ruang, kasih waktu, kasih panggung, kasih uang. Ya. Awasi, ya, kita dorong karena apa? Anak-anak muda itu cerdas, anak-anak muda jago media. Supaya membranding masjid ini akan bisa didengar di mana-mana, kuncinya adalah anak muda dan media. Tanpa anak muda, tanpa media, orang tidak akan kenal masjid karena ya hanya dikelola dengan offline. Maka saatnya sekarang adalah media dari Instagram, Facebook dan lain sebagainya ya, itu harus dihadirkan di masjid. Ya, berapa lama Ustadz membangun kondisi itu dari mulai belum stabil kemudian menjadi sebuah kondisi yang sangat stabil di Sragen itu? 1 sampai 3 tahun. 3 tahun. Ya. Kesulitan yang paling pertama paling terasakan apa waktu itu? Paling kesulitan ya penghambatnya adalah takmir masjid itu sendiri. Hah, bagaimana ceritanya berarti berganti lagi harus cari lagi. Takmir itu kan mempunyai persepsi ngurus masjid waktu sisa, pikiran sisa. Berarti ini takmir masjid yang lama ya? Iya. Ya, sebelum bentuk rekrutasi direktur-direktur itu. Iya. Ya mungkin kalau di sini ranting atau cabang yang masjid itulah yang mindsetnya tidak open. Yang ngurus masjid hanya tempat sholat. Nanti andai kata konsep LPCR pusat itu diterapkan di sini, konflik itu bakal terjadi nih. Bisa, dimanapun bisa. Ini rumah Allah. Wa annal masajida lillah. Asal di bumi Allah diurus dengan amanah, serius, profesional, transparan, kompeten di bidangnya, insya Allah dimanapun akan bisa. Awalnya Al-Falah Sragen itu berapa jamaahnya ketika Ustadz masuk? Subuh itu hanya 7. Ya. Kemudian? Ya sekarang ya jamaah di atas 300 subuhnya. Subuh 300. Ya. Jumat ya 1.500 sampai 2.000. Berarti masjidnya luas dong? Ya masjidnya setelah pengembangan. Ya masjidnya saat ini bisa menampung 2.000 jamaah. Oh, masjidnya buka 24 jam. Kalau Jumat berapa infak yang dapat? Infak yang dapat Jumat antara 15 sampai 30 juta. Ya, tadinya hanya 3 juta. Insentif apa lagi yang diberikan ke jamaah, ke masyarakat agar mereka bisa konsisten sholat subuh, ikut pengajian, ikut yang lain-lain? Layanin. Disenangkan, dibahagiakan, digembirakan. Maka Muhammadiyah adalah menggembirakan. Dakwah itu dengan gembira. Insya Allah akan senang. Datang di masjid, sandalnya ditata. Datang di masjid, parkirnya diarahkan. Masuk pintu masjid, kasih minyak wangi. Disuguhkan imamnya bacanya merdu, enak, fasih. Habis sholat subuh ada kopi. Habis subuh ngaji, nanti ada kopi. Ada snack. Kalau Jumat ada nasi kebuli. Ada soto, ada rawon, ada sop, bahagiakan jamaah. Pengembangan ekonomi dari masjid yang dilakukan di Sragen, di Al-Falah itu apa, Ustaz? Kita data para pedagang UMKM di sekitar masjid, kita ajak, ayo jangan hanya ngejar dunia saja, tapi ayo kita ikut belajar agama. Hari Sabtu namanya pengajian pejuang nafkah. Pengajian pejuang nafkah. Pejuang nafkah ini kan pejuang-pejuang UMKM. Nah, ayo ikut ngaji di teras. Awalnya hanya sedikit. Ya, kita edukasi, diajak ngaji, akhirnya bisa belajar Al-Quran, bisa baca doa-doa pendek, sholatnya diperbaiki, setelah pulang dikasih miras. Itu stimulusnya ya? Stimulas. Itu miras itu ya? Minyak dan beras. Minyak dan beras. Artinya jamaah itu dikasih miras, dia menjadi sehat, dia makin khusyuk. Iya. Dan sekarang dia sebagai muzaki, karena dia menjadi donatur juga. Donatur, ya. Kalau pembinaan generasi muda, pengajian anak-anak atau itu gimana dilakukan? TPA ada Senin, Rabu, Jumat. Pengajian anak pemuda ada juga kajian namanya Satnek. Jadi Satnek itu malam minggu kita ngumpulin anak muda. Ya, kasih pisang godok, bakar-bakaran sate dan sebagainya sambil ngaji, sambil canda, sambil diskusi. Pokoknya senengnya anak muda apa? Ya, areanya dikasih wifi gratis. Jadi anak muda senengnya apa? Kita kasih sesuai dengan kesenangan anak muda. Skateboard, BMX-an, ya, ngopi bareng. Wifi gratis berarti anak-anak bebas menggunakan internet wifi. Ya, ini mau di dana wakaf dari teman saya dari Jawa Timur, insya Allah akan menjadi fiber optik dengan kekuatan 1 giga. Jadi ya bisa 500 sampai 600 orang bareng-bareng gunakan wifi-nya. Iya. Ada satu lagi Ustadz tentang keuangan. Ini kan persoalan yang banyak terjadi di masjid-masjid kita juga masih terjadi perselingkuhan dana anggaran, pertanggungjawaban yang nggak clear. Ketika ketahuan di audit, ya kita selalu memberikan maaf saja, gitu kan, tanpa ada punishment-nya. Bagaimana mengamankan kondisi keuangan masjid? Keuangan masjid jangan dipegang takmir. Kalau keuangan masjid dipegang takmir, itu uangnya seperti surga.
Seperti itu, bisa masuk nggak susah keluar. Dicatat, tabung, simpen, catat, tabung. Nggak pernah untuk program. Maka untuk mensikapi dan mensiasati itu, keuangan diserahkan full sama Lazismu yang sudah punya kompetensi, tentunya profesional dengan sistemasi, setiap saat bisa diaudit dan transparansi. Di Jawa Tengah mungkin menjadikan benchmark kita, apakah seluruh masjid-masjid perserikatan itu sudah terintegrasi dengan Lajis? Butuh waktu, butuh proses. Insya Allah Januari ini akan saya roadshow ke seluruh kabupaten Jawa Tengah untuk menyampaikan ini agar keuangan masjid dikelola oleh Lajismu. Ya. Saya membangun Lajismu Jawa Tengah butuh waktu 5 tahun. Yang tadinya tidak ada kantor layanan tiap kabupaten, dan sekarang seluruh kabupaten di Jawa Tengah sudah ada kantor layanan yang profesional, ada kantor tetapnya, ada pengurusnya, ada full timernya. Andai kata konsep ini diterapkan di Sumatera Utara, membangun Lajis yang profesional, takmirnya profesional, masyarakat jamaahnya juga barangkali tidak ada bukan perlawanan tapi semacam penentangan, berapa tahun bisa? Saya kenal sama Mas Muhammad Arifin Lubis itu sekitar mungkin 5 tahun yang lalu. Mungkin di sini wilayah belum ada 1 miliar ya. Tapi sekarang dengar kabar ya sudah 5 miliar. Artinya butuh waktu mungkin ya 3-5 tahun bertahap, insya Allah di Kota Medan dan kabupaten-kabupaten yang ada di Medan akan bertahap bisa. Tadi ada satu penjelasan Ustaz yang sangat menarik. Ada 18 kegagalan takmir masjid kita. Yang paling serius dari 18 ini apa sih? Mindset takmir, sama mindset takmir aja. Itu kan semua 18 itu mindset takmir ya. Takmir tidak punya visi, takmir tidak punya misi, pengelolaan masjid waktu sisa tidak all out. Nah, akhirnya itulah penghambat gimana mau ngasuh umat kalau kita menggunakan waktu sisa. Gimana ngurus orang lain kalau kita nggak serius. Nah, maka yang tadi sudah fundamental semua. Tapi yang paling mendasar adalah mindset takmir masjid. Sahabat dakwah Muhammadiyah, menarik apa yang kami diskusikan pada hari ini. Bagaimana kita punya semangat untuk membangun masjid-masjid perserikatan itu menjadi masjid-masjid yang makmur. Strategi sudah disampaikan, contoh-contoh sudah disampaikan beliau. Ustadz, ini kan Muktamar 2027, nggak lama lagi nih. Apa yang harus dilakukan Muhammadiyah Sumatera Utara agar sukses, terutama berangkat dari masjid? Insya Allah kalau memang ini diizinkan dan maju lebih serius, setelah saya hadir di sini nanti bikin grup khusus para takmir masjid, para pengambil kebijakan yang punya otoritas, mungkin PDM atau PWM, untuk menunjuk masjid mana yang akan jadikan percontohan. Nanti akan kita bina, kita bimbing, kita arahkan secara online. Sahabat dakwah Muhammadiyah, hari ini selain bertemu dengan Ustadz Kusnadi Ikhwani, kami juga menerima satu buku yang cukup berharga, sahabat dakwah. Buku ini memberikan guidance yang jelas bagaimana membangun strategi membangunkan masjid. Anda barangkali harus memiliki buku ini, karena ini adalah kitab sucinya, tanda kutip, kitab sucinya bagaimana membangun masjid perserikatan yang makmur dan profesional. Ustadz, barangkali kami menyampaikan apresiasi, terima kasih Ustadz telah hadir di studio Media Dakwah Muhammadiyah Sumatera Utara yang punya fokus mengembangkan dakwah-dakwah Muhammadiyah kepada masyarakat. Kemarin juga kami sudah mengundang Pak Ikhwanus Sofa. Beliau sudah cerita banyak bagaimana membangun Lajis, sangat inspiratif. Dan barangkali dalam waktu dekat kita akan mengundang lagi tokoh pakar ekonomi dari Jawa sana, akan bagaimana Muhammadiyah bisa menata ekonominya, menata perserikatan ini menjadi baik. Terima kasih banyak Ustadz. Ustadz telah hadir memberikan pencerahan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan itu dapat disikapi, dimaknai, dan mencerahkan kawan-kawan pengelola Masjid Muhammadiyah di seluruh Sumatera Utara. Terima kasih Ustaz. Sami-sami. Selamat berjuang. Sahabat dakwah Muhammadiyah, barangkali inilah pertemuan kita. Semoga seluruhnya akan memberikan manfaat dan pencerahan kepada kita. Kita akhiri dengan nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.